Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ba'asa fina rasuluhul a'zam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul qudusus salam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi salatan wa salaman daiman amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusari'una fil khairat yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Al-ayat sadaqal azim surah Al-Anbiya ayat 90. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarahu wa'udda nafsaka fil mauta. Rawahu Muslim wa Tabrani wa ghairi. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, alhamdulillah segala puji milik Allah atas hidayah dan taufik dari Allah serta inayah dari Allah, kita semua masih diberi kemampuan baik fisik maupun rohani kita untuk bersama-sama hadir di masjid ini di tengah-tengah kesibukan kita dalam aktivitas rutin sehari-hari kita. Namun dengan izin Allah, Allah masih memberikan ridho dan amanah kepada kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan berharap kepada Allah seluruh rangkaian amal ibadah kita menjadi amalan yang makbulah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk kita semua senantiasa berharap kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beritiba kepada ajarannya, melaksanakan perintah dan sunnahnya. Di antaranya bahwa kita bisa hadir di masjid ini pada saat ini pun merupakan sikap mutaba'ah kita kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal soleh ini akan mengantarkan kita semua mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah nasihat bitakwa pada khotib kali ini, pada khutbah Jumat kali ini menjadi nasihat bagi saya dan juga jamaah sekalian terkait hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu wa'udda nafsaka fil mauta. Rawahu Muslim wa Tabrani. Sanad hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, an Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau telah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'budullaha, beribadalah kalian kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah Anda melihat Allah. Fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Dan Anda tidak akan bisa melihat Allah, tapi Anda punya keyakinan Allah melihat Anda. Wa'udda nafsaka fil mauta, dan siap-siaplah dalam hidupmu untuk menghadapi kematian. Rawahu Muslim wa Tabrani wa ghairi. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tabrani, dan juga banyak perawi hadis yang lainnya. Hadis tersebut insyaallah memberikan sebuah pelajaran kepada kita
terkait dengan kalimat Rasulullah, "U'budullaha ka'annaka tarahu." Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Dalam syarah hadis sebutkan, setidaknya saya mengutip pendapat Syekh Ibnu Rajab dalam kitab Jam'ul Ulum wal Hikam, dalam kitab Lataiful Ma'arif, ada uraian atau syarhul hadisnya menegaskan bahwa hadal hadis yadulu ala annal ibadah kanaka tarahu hatta ibadatahu ragbatun wa tama'un wa rahbatun wa khaufun. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Tapi melihat di sana dalam arti bukan melihat basor mata kita, tapi basyirah kita. Itu syahid keyakinan kita. Sehingga akan berdampak kepada ka'anna ibadatahu ragbatun wa tama'un wa rahbatun wa khaufun. Sehingga ketika kita ibadah kasolah seperti melaksanakan solat, ada hadir dalam diri kita keinginan agar solat kita ini dengan ragbatun, ada harapan yang kuat menjadi asbab di mana Allah akan menghapus kesalahan kita. Itu ragbah gitu. Bahwa dengan sebab saya solat itu berharap Allah meridhoi kita. Kemudian Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah disebut dengan memberikan rahmat kepada kita. Ragbatun ma'nahu mahabbatul wusul ilallah bil ibtihali fis shalah. Hadirnya rasa cinta kepada Allah dalam ibadah sehingga menginginkan kita wusulnya sampainya kepada Allah dengan cara penuh harap dalam setiap doa kita dalam sholat. Ada ibtihal, itu adalah sebuah ungkapan yang penuh harap kepada Allah fi sholat. Hatta tujahidu fi sholatihi, sehingga sholat kita bersungguh-sungguh. Hatta tujahidu fi sholatihi, sehingga ibadah kita bersungguh-sungguh. Wa tukhlasu fi ibadatihi, dan keinginan kuat untuk ikhlas mengerjakannya. Kemudian wa tukhrasu fi ikmalihi wa itmamihi, dan punya semangat dalam diri kita untuk menyempurnakan sholat kita, untuk menyempurnakan ibadah kita. Sehingga ketika kita ingin beribadah ka'annaka tarahu, maka bahwa kita ada tahrus. Tahrus itu adalah yang disebut semangat untuk ikmal, menyempurnakan ibadah sholat kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Rasul contohkan? Itu kan baik dalam gerakannya disebut dengan fil harokah, gerakannya, gerakan takbir, gerakan rukunya, gerakan sujudnya, itu disebut dengan, sehingga muncul istilah dalam fikih tumaninah fil harokah. Jadi kan tumaninah fil harokah. Kemudian takhrusu fi kemalihi, bersemangat untuk menyempurnakan ibadah itu adalah dengan tumaninah fi tilawatihi, berupaya untuk tumaninah dalam bacaannya. Dalam sholat kita membaca Fatihah karena rukun sholat, maka kita berupaya untuk senantiasa memahami yang kita baca. Dengan hurufnya kita tunaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, itu kita menaikkan hurufnya, hak huruf dalam setiap yang kita baca. Itu disebut dengan tumaninah bi tilawati, berupaya untuk menyempurnakan bacaannya. Nah, maka itulah ikhtiar yang disebut dengan u'budullaha ka'annaka tarahu. Ibadahlah kalian, sembahlah Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Melihat di sini bukan dalam pengertian melihat dalam arti mata lahir kita, tetapi lebih kepada basirah kita, sehingga mendorong hati kita untuk menyempurnakan sholat kita, baik dalam bacaannya, kemudian maupun gerakannya. Sehingga istilah para ulama disebut hatta tujahidu fi sholatihi,
bersungguh-sungguh dalam sholat. Kemudian hatta tukhlasu fi sholatihi, ikhlas dalam sholatnya, bukan karena yang lain. Kemudian hatta tukhrasu fi ikmalihi wa itmamihi, sehingga punya semangat ingin menyempurnakan sholat saya. Apakah sudah sempurna gerakan saya? Apakah sudah sempurna bacaan-bacaan yang saya baca dalam setiap sholat? Itu disebut dengan kana katarahu. Kemudian Nabi menegaskan wa'udda nafsaka fil mauta, dan siapkanlah dirimu menghadapi kematian. Memang penting sekali, karena bahkan ketika dalam hadis lain disebutkan, manakala kita ingin khusyuk dalam sholat, maka harus punya keyakinan seolah-olah ini sholat terakhir. Sholatu maudhu'in, sholat terakhir bagi diri kita. Yang entah nanti asar masih bisa sholat lagi atau tidak. Ini sholat terakhir. Jumat ini merupakan Jumat terakhir bagi kita. Yang belum tentu nanti Jumat depan kita masih bisa di Darussalam. Itu sebuah keyakinan untuk menuju sholat, sehingga disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat yad'unana raghabaw wa rahabaw wa kanu lana khashi'in. Mereka lah orang-orang yang mendahulukan kebaikan ketika melaksanakan ibadah, sholat, berdoa, zikir, penuh harap kepada Allah, dan mereka lah adalah wa kanu lana khashi'in, orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena ada udah nafsaka fil mauta, ada rasa dalam dirinya, hadir dalam hatinya, jangan-jangan ini sholat terakhir bagi saya. Yang belum tentu besok hari, atau jangan besok, nanti sore kita masih bisa bersama di Darussalam terkait dengan ibadah yang disebut dengan sholat. Kalimat udah nafsaka fil mauta, itu kan disebutkan bahwa udah nafsaka fil mauta memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa al mautu tahqiqu la yastati'u ahadun ayyunkirahu. Setiap kita punya keyakinan bahwa kematian itu mesti terjadi dan tidak akan ada yang bisa membantahnya. Mesti terjadi dan tidak bisa membantahnya. Maka disebutkan kan dalam surah Ali Imran 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan diakhiri dengan kematian. Kemudian disyarah lagi oleh para alim, disebutkan fa innal insana mahma tala umruhu wa qasara maluhu fil hayatid dunya fa innal mauta masiruh. Sesungguhnya manusia betapapun umurnya panjang, betapapun hartanya banyak, betapapun kedudukannya tinggi, tetapi pasti fa innal mauta masiruh, sesungguhnya kematian pasti akan menjadi takdir. Itu kan, itu menghadirkan khusyuk, kata para alim, supaya kita ibadah masuk kepada ubudullaha ka'annaka tarah. Jadi menghadirkan dalam hati kita bahwa kita pasti mati. Betapapun panjangnya umur seseorang, bagaimanapun raihan prestasi orang di dunia ini, fa innal mauta masiruh, sesungguhnya kematian itu adalah takdir terakhirnya. Takdir terakhirnya. Nah, itu kata Nabi gitu kan. Ketika kita ingin meraih ibadah ubudullaha ka'annaka tarau, atau dalam bahasa disebut dengan khashi'in atau khashi'un, maka Nabi menyertakan dengan kalimat wa'udda nafsaka fil mauta. Siapkanlah hidupmu untuk menghadapi kematian dan hadirkan itu ketika sedang sholat. Hadirkan itu ketika sedang sholat. Jadi ketika kita sholat, hadir bahwa ini adalah sholat terakhir bagi saya, barangkali seperti itu, kan? Maka akan muncullah khasyi'un dalam sholat kita. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bagaimanapun umur panjangnya seseorang,
berapapun raihan prestasi tentang dunianya seseorang, fa innal mauta nasiruh, sesungguhnya kematian itu adalah takdir terakhir. Kemudian wa'udda nafsaka fil mauta itu maksudnya adalah bahwa al-mautu ya'ti baghtatan la yadri aina mata wa kaifa azaluh gitu ya. Artinya bahwa setiap kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Setiap orang merindukan kematian datang ketika sedang ibadah, ketika sedang sholat, ketika sedang baca Quran, ketika sedang di masjid kan itu kan keinginannya begitu. Harapannya kan bahwa dengan kematian sedang sholat di masjid dan sedang baca Quran kan bisa berharap itu sebagai simbolisasi husnul khotimah gitu. Al-mautu ya'ti baghtatan la yadri aina wa mata wa kaifa. Jadi kematian datangnya tiba-tiba, tidak ada yang tahu kapan, bagaimana, di mana. Maka disebutkan dalam surah Luqman ayat 34 kan, disebutkan bahwa Allah menegaskan bahwa di ayyi ardin tamut, tidak ada yang tahu tentang kematian itu di mana. Nah, oleh sebab ada kalimat uddan nafsaka fil mauta, sehingga akan berdampak dalam ibadah kita, insyaallah berdampak dalam kehidupan kita. Ada sebuah nilai positif dalam diri kita yang disebut dengan sabiqu wasyari'u bil amali shalih qabla ayyangzila alaikumul maut gitu. Ada sikap positif mendahulukan, menyegerakan untuk beramal soleh sebelum kematian tiba. Jadi ketika punya sikap untuk jadi ahli masjid itu terbentuk dalam diri kita. Kenapa? Karena mumpung masih ada umur. Jadi kita punya sikap ingin jadi ahli masjid, setiap waktu berjamaah ke masjid. Kan setiap waktu berjamaah ke masjid. Jadi ke masjidnya bukan hari Jumat saja. Jadi ke masjid itu bukan karena sholat Jumat saja, tapi setiap waktu kita ke masjid. Kenapa? Karena mumpung masih ada umur. Maka kan dalam hadis dikatakan ini, ketika ada seorang yang tidak melihat, gitu kan, namanya sahabat Nabi Ibnu Ummi Maktum. Suatu ketika kata Abu Hurairah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Faqala ya Rasulullah innahu li laisa qaidun yaquduni ilal masajid. Farakhasalahu falamma walahu da'ahu. Faqala hal tasma'un nida bis shalah? Qala na'am. Qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Ada seorang sahabat yang tidak melihat ini, bertanya kepada Rasulullah terkait dengan fisiknya yang disebut dengan tidak sempurna, tidak melihat sehingga punya kesulitan untuk datang ke masjid. Jadi kan punya kesulitan untuk bisa sholat berjamaah karena dirinya tidak melihat. Atan nabiyya rajulun a'ma, telah datang kepada Nabi seseorang yang a'ma, yang tidak melihat. Dalam syarah hadis adalah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an namanya. Kemudian faqala, sahabat yang tidak melihat tadi bertanya, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasul, aku orang buta. Tidak ada yang bisa menuntunku karena aku tidak punya penuntun untuk ke masjid. Bolehkah aku tidak ke masjid? Itu. Ini kan dalam konteks giroh semangat untuk jadi ahli ibadah. Itu. Kemudian Rasul parakhasa, ketika itu Rasul memberikan rukhsah, bolehlah kan itu kan. Kemudian manakala sahabat Ibnu Ummi Maktum yang tidak melihat tadi akan berangkat atau kan berpaling dari Rasulullah, selesai pertanyaannya. Tapi Rasul dalam hati mengundang kembali. Falamma wallahu, manakala sahabat tadi yang tidak melihat akan pergi meninggalkan Rasulullah, da'ahu, Rasul memanggilnya.
Rasul berkata begini, faqala hal tasma'un nida bisolah? Apakah Anda mendengar suara adzan salat? Ini Pak. Kemudian sahabat tadi yang tidak melihat menjawab, "Na'am, saya mendengar. Pak wajib ke masjid." Ini terkait dengan tadi Pak, membangun giroh bagi kita ya. Membangun semangat bagi kita, kan kita alhamdulillah masih melihat gitu ya. Ini orang yang tidak melihat saja harus ke masjid. Kenapa? Ya tadi, udah nafsaka fil mauta, mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian di antaranya gitu ya. Di antara dengan punya semangat ibadah berjamaah di masjid. Itu yang disebut dengan ubudullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yarak wa udda nafsaka fil mauta. Ibadalah engkau, sembahlah Allah seperti engkau melihat Allah. Engkau tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihatmu, dan siapkan hidupmu untuk menghadapi kematian. Maka ketika kita mengingat mati dalam solat, terbentuklah sikap dan nilai karakter dalam diri kita yang disebut dengan sabiqu wasari'u bil amali shalih qabla ayyunzila alaikumul maut. Menyegerakan, mendahulukan amal soleh sebelum datangnya kematian, tidak ingin kalah oleh orang yang kata Rasulullah dia tidak melihat tapi punya semangat ke masjid. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita semua, diberi kesehatan, hidayah dan taufik untuk bisa istiqomah dalam beribadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar azimil jabbar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وأمته إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك أمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته